Kita perlu memastikan pola radiasinya tepat. Tim kami baru saja selesai membuat dua antena spiral untuk probe dengan frekuensi 2,4-2,5 GHz. Mengapa spiral? Karena memiliki polarisasi melingkar. Kalau kita pakai antena polarisasi vertikal, begitu probe berputar akan timbul titik buta dan koneksinya terputus. Setelah kami menguji berbagai jenis antena hingga jarak 1 kilometer, ternyata antena spiral dengan 3 lilitan ini yang memberikan hasil terbaik. Maka kami membuat dua unit, satu untuk memancar, satu untuk menerima. Antena ini berfungsi menghubungkan stasiun darat dengan probe untuk mentransmisikan video dan data telemetri. Sistem yang sedang kami uji ini nantinya akan diimplementasikan pada kapal udara tanpa awak. Untuk produksi massal antena ini sebenarnya cukup mudah. Kita hanya perlu menghitung sekali transformator, impedansi spiral, dan pola radiasinya. Kita bisa membuatnya dengan 10 atau 20 lilitan untuk arah yang lebih terarah. Prosesnya sangat sederhana untuk produksi skala besar. Untuk menjalin komunikasi dengan wahana stratosfer, kami membuat sistem transceiver darat dengan 3 antena corong terarah dan unit transceiver. Nantinya akan digunakan untuk kapal udara tanpa awak. сигнала с беспилотного дирижабля. Saya sedang merakit modul transmisi data digital dengan komponen papan penguat, transceiver, dan sistem daya. Transceiver mengirim gambar melalui papan penguat ke antena di bumi. Sistem daya punya 3 konektor untuk input utama, GoPro, dan penguat. Papan penguat dilindungi casing anti-interferensi. Karena daya keluarannya besar, kami pakai sistem pendingin cairan dengan 4 pipa tembaga di pelat dasar. Bagian bawah berisi 4 unit baterai dan pompa sirkulasi pendingin. Sekarang saya akan uji tekanan sistem pendingin untuk memastikan kerapatannya di atmosfer tipis. Memberikan tekanan 7 atmosfer. Sistemnya stabil, jarum ukur tidak bergerak. Saat terbang, tekanan sistem pendingin tidak akan lebih dari 1 atmosfer. Ini berarti faktor keamanan 7 kali lipat. Divisi teknologi kami telah mengembangkan prototip modul transmisi data stratosfer. Di masa depan, modul ini bisa digunakan untuk komunikasi stratosfer jangka panjang, menggantikan satelit yang biayanya ratusan kali lebih mahal. Wahana stratosfer ini akan membawa koneksi internet ke daerah terpencil dan bisa melakukan berbagai tugas seperti foto dan video udara. Nantinya sistem ini akan dipakai di proyek kapal udara tanpa awak.
sedang menghubungkan radiator pendingin ke konektor kedap di bagian belakang. Ini bodi wahana komunikasi stratosfer jarak jauh, kedap air dan bisa menggabung jika mendarat di air. Di atas ada 2 radiator pasif yang didinginkan aliran udara saat lepas landas dan mendarat. Di sini ada 2 antena transmisi cadangan, rambu berkedip, dan sakelar. Di depan ada 2 kamera aksi, satu untuk merekam dan mengirim video ke bumi. Saat peluncuran terakhir, wahana mendarat di atas pohon. Kami mencarinya selama 1,5 jam dalam gelap. Sekarang kami pasang rambu berkedip agar lebih mudah ditemukan. Di dalam bodi ada lapisan insulasi untuk melindungi baterai dari suhu rendah di ketinggian. Pada ketinggian 30 km, suhu bisa mencapai minus 50 derajat. Terpasang 2 antena, pemancar dan penerima, model spiral seperti yang digunakan di rover bulan dan satelit. Antena ini menghindari masalah polarisasi sinyal, dilengkapi 2 pelindung yang juga berfungsi sebagai pelampung jika mendarat di air. Все, ребят, я, все. Semuanya bagus. Отлично, что есть. Kami sedang menguji saluran komunikasi 20-30 megabit. Nantinya akan digunakan di kapal udara. Kami perlu memastikan koneksinya stabil tanpa putus dan jangkauan maksimal. Разрывов и будет максимальная дальность. Sistemnya berjalan, cairan mengalir, rambu berkedip. Ada apa, Volodya? Ini peluncuran wahana stratosfer, uji coba kedua sebelum peluncuran wahana jangka panjang. Kami sedang menguji peralatan radio, video, transceiver, komunikasi satelit, dan transmisi video definisi tinggi langsung dari stratosfer tanpa jeda. Ini Denis sedang memeriksa semua sistem. Peluncuran terakhir dari 6 sistem hanya 1,5 yang bekerja. Kali ini kami harap hasilnya lebih baik.
Ayo mulai. Поехали, короче. Kedua saluran transceiver bekerja sempurna. Sudah berapa lama? Sekitar 5 menit penerbangan. Antena tidak perlu digerakkan, sudah terarah dengan baik. Ini pusat kontrol mobile kami. Ada 2 monitor, TV, internet portabel, jaringan lokal di seluruh bus, dan banyak fitur untuk peluncuran yang nyaman dan efisien. Ketinggian sudah 1.200 meter melewati awan. Kecepatan vertikal sekitar 6 meter per detik akan stabil di semua ketinggian. Kecepatan horizontal sekitar 11 meter per detik. Garis hijau menunjukkan ketinggian GPS. Dari sini kita bisa melacak kapan sinyal GPS hilang dan muncul. Di ketinggian 22.000 meter balon sudah pecah, kita mulai turun. Kecepatan sekarang 34 meter per detik, sudah turun ke 20.000, kehilangan 2 km dalam kurang dari semenit. Sebentar lagi kita masuk atmosfer yang lebih padat, kecepatan vertikal akan berkurang dan turun lebih halus. Balon pecah karena saat naik tekanan udara menurun tapi volume gas tetap. Akibatnya gas mengembang, dinding balon makin tipis sampai akhirnya pecah di titik terlemah. Setelah itu, kita mulai turun. Pecahnya balon ini sudah direncanakan dan bisa diprediksi ketinggiannya. Hari ini balon pecah tepat di ketinggian yang diprediksi hanya beda 100 meter. Stratostat sudah terbang jauh dan turun ke ketinggian 9.000, mulai menghilang di balik horizon. Tidak ada lagi kontak radio langsung karena terhalang pepohonan, jadi kita tidak bisa terima video. Ini dia kameranya menggali tanah. Wahana sudah ditemukan? Sudah. Ada kerusakan? Tidak. Kamera masih berfungsi? Ya. Sampai sekarang? Ya. Semuanya utuh, hanya pelampung styrofoam yang lepas. Semua bagian baik-baik saja, jatuh dari ketinggian itu tapi masih utuh, antena sedikit bengkok, tapi itu masalah kecil. Yang penting lihat segel masih rapat, cairan antifreeze tidak bocor, semua sistem berfungsi.